Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fahira dengan NIM 1903338. Saya merupakan mahasiswi Perpustakaan dan Sains Informasi kelas A. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan makalah hasil dari kelompok kami, yaitu kelompok 9, dengan judul Peran Latar Belakang Budaya dalam Kesuksesan Belajar Mahasiswa Perpusinfo A. Saya akan membahas bab pertama, yaitu pendahuluan. Penjelasan saya kali ini akan dimulai dari bagian pertama, yaitu latar belakang. Latar belakang dari makalah ini adalah kebudayaan. Kebudayaan merupakan suatu fenomena yang universal. Arti universal sendiri di sini adalah adanya keberagaman berbagai budaya yang dimiliki setiap masyarakat dari belahan dunia, seperti suku, agama, ras, maupun aspek-aspek lainnya. Kebudayaan tersebut tidak mungkin adanya dan tidak mungkin dimiliki oleh masyarakat lain secara sama persis atau identik. Jadi sudah pasti budaya-budaya di berbagai belahan dunia itu berbeda. Kemudian manusia sebagai faktor utama adanya keberagaman budaya. Tanpa ada manusia, kebudayaan pun tidak akan beragam banyaknya seperti sekarang. Dan tanpa kita sadari, ternyata latar belakang budaya ternyata mempunyai pengaruh yang sangat kuat terhadap keberhasilan pembelajaran peserta didik. Proses pembelajaran ini pun merupakan hal yang sangat penting karena pada proses belajar mengajar ini ditemukannya interaksi langsung antara pendidik maupun peserta didik. Di sini pula campur tangan langsung pendidik tadi dan peserta didiknya untuk membentuk pola pikir dan wawasan peserta didik yang luas. Hasil pembelajaran peserta didik pun tergantung dari pembentukan pengajaran yang telah disampaikan oleh pendidik sebelumnya, sehingga dapat dipastikan bahwa hasilnya pun kembali kepada peserta didik lagi. Keberhasilan peserta didik dalam menempuh pembelajarannya disebut prestasi belajar. Prestasi belajar ini sangat dipengaruhi oleh latar belakang yang dimiliki peserta didik sebelumnya. Dikemukakan oleh Taylor, seorang ahli antropologis, dalam bukunya yang berjudul Primitive Culture, bahwa kebudayaan adalah secara ilmiah dan sistematis sebuah kesatuan yang kompleks yang di dalamnya terdapat ilmu pengetahuan, keagamaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, kemampuan-kemampuan lainnya, serta kebiasaan yang dimiliki oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Kemudian ditinjau pula dari pengertian Robert H. Lowy yang juga merupakan seorang antropologis. Beliau mengemukakan bahwa kebudayaan adalah segala sesuatu yang diperoleh individu dari masyarakat, mencakup kepercayaan, adat istiadat, norma-norma artistik, bahkan sampai kebiasaan makan sekalipun. Keahlian-keahlian yang diperoleh pun bukan dari kreativitasnya sendiri, melainkan penerapan warisan masa lampau. Jadi dapat ditarik juga kesimpulan bahwa budaya itu merupakan suatu yang turun-menurun, tidak langsung adanya dan diterapkan kepada masyarakat luas. Jadi budaya merupakan hal yang terjadinya turun-menurun. Nah, budaya tersebut pun didapatkan bisa melalui pendidikan formal, contohnya sekolah, dan pendidikan non-formal seperti kursus. Kesuksesan belajar peserta didik sendiri pun lebih mengacu kepada teori behavioristik, karena di dalamnya terdapat prinsip-prinsip objek psikologi. Objek psikologi ini menyangkut tentang
perilaku-perilaku dan respon yang dapat diberikan secara berulang. Hal ini pun berkaitan karena pendidikan yang diberikan terus-menerus, berulang, dan juga penerapan prinsip lifelong learning akan membuat keberhasilan belajar peserta didik pun meningkat. Keterkaitan fenomena yang terjadi di antara peserta didik dan juga teori-teori sebelumnya adalah budaya mempunyai pengaruh yang kuat terhadap motivasi pembelajaran dan juga tujuan yang akan dicapai peserta didik. Nah, budaya juga menjadi salah satu faktor berlanjutnya kegiatan pencarian ilmu ini. Kemudian, pencarian ilmu dapat dilakukan melalui pendidikan formal maupun informal seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang tercakup dalam jurnal-jurnal yang berkaitan dengan penelitian kami sekarang, yaitu yang pertama ada jurnal tentang budaya dan kebudayaan yang digarap oleh A. Gunawan pada tahun 2014 dari IAIN Kendari, dan juga penelitian berjudul Analisis Sikap Bahasa dan Motivasi Belajar kelas 11 SMA, siswa SMA Bosowa International School oleh Jamaluddin Gestrianto A dari Universitas Negeri Makassar pada tahun 2017. Kedua penelitian ini berkaitan dengan penelitian yang kami lakukan sekarang karena aspek penelitian ini digabungkan, yaitu aspek utama budaya dan motivasi belajar. Hal ini kami gabungkan dalam penelitian yang dilakukan saat ini. Kemudian, memang terkesan sederhana, budaya dan motivasi belajar. Apa sih hubungannya? Namun tidak sedikit orang yang merasa bahwa budaya tersebut sangat mempengaruhi keberhasilan belajarnya. Tidak sedikit juga orang yang merasa kesulitan saat lingkungan belajarnya berbeda drastis dari lingkungan belajar sebelumnya. Hal itu pun yang membangkitkan alasan kami memilih judul Pengaruh Latar Belakang Budaya Terhadap Kesuksesan Belajar Mahasiswa Perpusinfo A, karena keberagaman budaya mahasiswa-mahasiswa di kelas kami, sekaligus kami ingin mencari wujud nyata tentang pengaruh budaya tersebut terhadap motivasi belajar dan juga tercapainya tujuan pembelajaran yang telah dilakukan oleh mahasiswa. Sekian yang dapat saya sampaikan dalam latar belakang. Selanjutnya, mengenai rumusan masalah. Rumusan masalah yang akan dibahas setelah dipaparkannya latar belakang tadi, yaitu yang pertama, apa saja budaya-budaya yang mempengaruhi keberhasilan pembelajaran mahasiswa. Yang kedua, bagaimana faktor-faktor lingkungan sosial dan budaya yang berperan penting dalam tercapainya pembelajaran mahasiswa. Kemudian, tujuan yang dapat dicapai setelah membahas rumusan masalah tersebut adalah dapat mengetahui budaya-budaya yang mempengaruhi pencapaian pembelajaran mahasiswa. Yang kedua, dapat memahami faktor-faktor lingkungan sosial dan budaya yang berperan penting dalam pencapaian pembelajaran mahasiswa. Kemudian yang terakhir, ada manfaat dari penelitian ini. Ada dua, yaitu yang pertama, bagi mahasiswa diharapkan mampu menjadi wawasan pengetahuan tambahan dan juga untuk meningkatkan prestasi akademik. Yang kedua, bagi peneliti diharapkan dapat menjadi rujukan-rujukan untuk penelitian selanjutnya. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.